Miris banget, baca pres Anies terciduk tak hafal lagu nasional, ditampol ADMS, mantan rektor, mantan menteri pendidikan, kok begini amat ya? Kita berkumpul di sini karena kita memiliki niat yang sama. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, setuju? Indonesia yang lebih adil, setuju? Ruangan ini penuh, mungkin terasa panas, tapi setiap tetes keringat kita menandakan kita bagian dari perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Yang hadir di sini adalah relawan yang sesungguhnya. Orang-orang yang disebut relawan adalah mereka yang bekerja tanpa dibayar, betul? Anda semua tidak dibayar, betul? Bukan karena tidak bernilai, tapi justru karena Anda tidak ternilai harganya. Betul? Di sini datang karena kita mau berjuang bersama. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita ingin kesejahteraan yang lebih merata. Dan kita ingin perubahan itu dilakukan tahun 2024. Setuju? Mari kita gentar membela yang benar. Maju kita gentar membela yang benar. Maju kita gentar membela yang benar. Maju kita gentar serentak. Video bakal Capres, baca pres Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan menjadi perbincangan publik. Pasalnya mantan Mendikbud itu disebut tak hafal lirik lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Video itu viral di Twitter, salah satunya dibagikan oleh akun Twitter @anak_ogi. Pada video tersebut tampak Anies yang berada di atas panggung sementara para pendukungnya ada di bawahnya. Anies menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang diikuti oleh para relawan. Namun Anies disebut tidak hafal lirik karena menyebutkan lirik yang sama berkali-kali. Seperti menyindir Anies, seorang musikus sekaligus komponis ternama ADMS kemudian mencuitkan sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya baru-baru ini. Melalui sebuah cuitan, ADMS mengunggah video yang berdurasi sekitar 1 menit di saat dirinya memimpin orkestra untuk lagu Maju Tak Gentar. Saat memposting video itu, ia juga hanya menuliskan lirik lagu yang benar. Cuitan itu pun langsung menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Salah satunya pegiat media sosial John Sitorus. Saat menanggapi cuitan ADMS, John Bak memperingatkan Anies untuk tidak mengubah lagu nasional sesuka hati karena tidak sopan. Ia menuliskan, langsung ditampol sama Mas ADMS. Ini loh yang benar, jangan biasakan ngubah-ngubah lagu nasional sesuka hati ya, gak sopan. Video yang beredar tersebut sontak mengundang juga berbagai respon dari warganet. Seperti akun Habib Slow, ya biarin kalau Pak Anies kagak hafal lagu Maju Tak Gentar. Secara tata suara bukan bidang beliau. Kalau tata kata, baru gak ada lawan. Kemudian dari anak Ogi, rekam jejak baca pres dari Nasdem tidak hafal lirik lagu wajib nasional, lagu perjuangan Maju Tak Gentar. Padahal Anies mantan rektor dan mantan menteri pendidikan. Begini kalian mau jadikan presiden? Anies Baswedan bernyanyi bersama para relawan, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri pendidikan, dan sekarang ingin jadi presiden. Hancur Indonesia. Itu bukan tidak hafal, tapi mungkin lirik lagunya diubah, kata warganet sambil bercanda. Malu, mantan menteri pendidikan kita tak tahu lagu nasional. Ini mau jadi capres lagi. Kemudian dari yang lain memberikan komentar juga, pencitraan yang kebablasan, tim pencitraan AB kurang mempersiapkan capresnya dengan benar. Konsultan Mas Anies ini siapa sih? Gak kapok-kapok biarin beliau menyanyi. Semakin terlihat hanya butuh kekuasaan. Saat berita ini dibuat, video yang diunggah pada Rabu 14 Desember tersebut telah ditonton ribuan kali di Twitter. Setelah kemarin sekelas Partai Nasdem, partai milik oligarki yang punya Metro TV, asal comot lagu orang untuk dipakai sebagai video berbau politik, jelas saja sang pemilik marah. Dengan dipakai Nasdem, maka seolah-olah musisi tersebut diseret ke dalam politik praktis.
Lewat akun Twitter pribadinya, bahkan musisi tersebut langsung menggebrak Nasdem. Kami sama sekali tidak pernah mengizinkan lagu kami dipakai untuk keperluan politik. Duar, ketahuan. Dan kini malah sang capres terdebes, kok malah nggak hafal lagu Maju Tak Gentar. Padahal sudah ada teksnya pula. Parah ini, parah. Ngakak banget sih. Maksudnya sensitivitas rakyat dengan adanya dia sebagai kandidat capres tentunya bikin dia jadi sorotan. Hal kecil seperti ini apakah memang tidak diperhatikan ya? Apa sengaja maju pilpres untuk kalah? Jadi nasionalis sejati itu susah ya guys, makanya daripada malu, mendingan operin aja sama nasionalis asli warga Indonesia. Pastilah hafal lirik lagu perjuangannya. Padahal kan ya, katanya pendidik, profesor, doktor, sekolah tinggi, mantan dosen, dan lain-lain. Lagu perjuangan lah kok nggak tahu, di hadapan publik lagi. Sangat tidak sebanding dengan gelar. Katanya pinter ngomong, curiga pengarang lagu gubahan orang digubah lagi. Jadi bagaimana menurut Anda? Karma instan serang PJ Heru, Helmi Felis sebar hoaks dan fitnah kini kena batunya, ditampal Profesor IPB. Ngetuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pak Kapolri. Kumaha eta Pak? Gimana ini? Mengapa ada pembiaran? Pak Kapolri mempunyai Direktorat Cyber. Timnya luar biasa. Saya pernah masuk di komplek Direktorat Cyber luar biasa canggih. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak melakukan aksi yang ada efek jerahnya itu? The trend effect supaya orang-orang seperti Helmi Felis ini jerah. Kalau orang seperti Helmi Felis ini dibiarkan terus, itu harus menjadi public enemy, harus menjadi state enemy, musuh negara dan musuh masyarakat Indonesia. Tidak boleh dibiarkan, karena otaknya orang ini sudah somplak. Pegiat media sosial Helmi Felis membagikan tangkapan layar artikel media online yang berjudul Heru Budi minta-minta rakyat bantu negara kas negara menipis. Selain itu ia juga menuding bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar buzzer RP dan juga menyindir Heru sebagai bagian dari rezim Presiden Joko Widodo. Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB, Profesor Khairil Anwar Noto Diputro mengomentari unggahan Helmi Felis tersebut. Ia mencuitkan, "Waduh, sudah capek saya mencari berita ini, ternyata ya begitulah seperti biasanya. Kasian, membenci itu rugi, menghargai itu terpuji. Telat bukan?" Berdasarkan penelusuran fajar.co.id, artikel yang dibagikan Helmi Felis itu adalah editan alias hoax. Tak ada artikel yang ditayangkan seperti halnya judul yang tertera di media yang bersangkutan. Sementara itu, dari foto yang digunakan diambil dari media yang berbeda yang merupakan hasil tangkapan layar di YouTube Sekretariat Presiden. Diketahui hal yang sama juga sempat terjadi pada September 2022 lalu. Namun saat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjadi korbannya dengan judul Ma'ruf Amin, kas negara menipis, Ma'ruf Amin minta rakyat sisihkan harta bantu pemerintah. Ya beginilah jika terlalu menjadi oposisi dungu yang sering menyebarkan hoaks fitnah kepada pemerintah dan PJ Heru. Akhirnya mendapatkan karma juga ya. Rasain tuh ditampal Profesor IPB. Pernyataan dari Profesor Khairil Anwar itu pun membungkam mulut busuk Helmi Felis dengan tuntas. Karena memang itu yang pantas ia dapat. Dengki yang sangat membusuk, hati yang sangat kotor, pikiran yang sangat negatif. Itulah gambaran yang tepat untuk mendeskripsikan Helmi Felis. Biang gaduh ini memang racun bagi demokrasi. Jadi sebenarnya ini tidak perlu terlalu dianggap serius karena jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni, bersih tanpa noda. Jadi apapun masa lalu serta rekam jejak yang kotor akan berusaha dibersihkan oleh para pendukungnya dengan cara menebar fitnah dan hoax. Padahal tinggal googling saja maka akan ketahuan faktanya. Namanya munafik ya begitulah, sok berpolitik tapi sebenarnya hanya melampiaskan kebencian pada kelompok tertentu. Helmi Felis ini punya mimpi besar yaitu melihat Jokowi turun dari jabatannya. Tapi sayang dia bakal kecewa super berat. Begitulah kalau orang sakit hati sedang berhalusinasi, ngomong pun belepotan. Model begini kok bisa jadi pegiat media sosial? Ini bukan bicara fakta ya, tapi dia sedang melampiaskan mimpi terpendam yang sulit terwujud.
Makin lama makin kesel dan sakit hati, jadi wajar kalau ngomong suka menghayal kemana-mana. Helmi Feliz ini mungkin sudah terlalu diselubungi awan hitam kebencian sehingga gagal berpikir maju. Maka dari itu ia menyebarkan hoaks dan fitnah kepada PJ Heru dan Jokowi. Harusnya sebagai penegak hukum, saya berharap banget polisi bisa adil sejak dalam pikiran. Jangan hanya keluar-keluar akan menyelesaikan kasus-kasus pemecah belah di Twitter. Kalau presisi harus benar-benar tepat sasaran dong, bukan hanya presisi untuk melakukan hal yang konyol. Saya cukup geli mendengar orang-orang membela polisi dengan istilah restoratif justice. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan opini mereka dan saya menghargainya. Tapi ya saya pikir kita harus melihat bahwa jelas kinerja polisi di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo menurun drastis dan begitu memalukan. Penegakan hukum sangatlah tumpul ke pendukung Anies dan tajam ke rakyat jelata. Bagaimana menurut Anda?